Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ki Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI. Lalu apa alasannya? Ketua Umum MUI ini yang juga Rais Am PBNU mengundurkan diri dari MUI. Secara normatif beliau mengatakan bahwa beliau tidak ingin menjalani rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PBNU maupun Ketua Umum MUI. Tentu ini adalah alasan normatif atau diplomatis gitu ya, terkait dengan alasan pengunduran dirinya. Akan tetapi sesungguhnya what is the real story? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi kita berharap mudah-mudahan pengunduran diri Ketua Umum MUI ini adalah sinyal dan indikasi baik bagi kita semuanya terkait dengan apa yang terjadi di tubuh MUI selama ini yang disusupi oleh pelaku-pelaku terorisme, yang disusupi oleh pegundal khilafah HTI. Maka menurut saya tidak hanya Rais Am PBNU, tidak hanya Ki Haji Miftahul Ahyar yang perlu mengundurkan diri dari MUI. Namun saya berharap seluruh Kiai NU, seluruh tokoh NU yang ada di MUI sebaiknya mengundurkan diri. Dengan demikian, maka ketika pemerintah mau membubarkan MUI menjadi lebih mudah jalannya, tidak ada unsur ewuh pekewuh, tidak ada unsur tidak enak setelah seluruh Kiai NU menyatakan mundur dari MUI. Karena kalau masih ada beberapa tokoh NU di sana, tentu pemerintah akan merasa tidak enak hati, karena selama ini antara pemerintah dan NU terjalin hubungan yang sangat baik, yang sangat harmonis dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Nah, kita doakan saja, mudah-mudahan ini adalah indikasi awal yang baik untuk pemerintah menertibkan MUI. Menurut saya lebih maslahat ketika para tokoh atau GNU mundur dari MUI, karena sejauh ini walaupun banyak tokoh NU di sana, tetapi kita anggap saja tidak mampu mewarnai MUI. Mengapa kita klaim, kita katakan tidak mampu? Karena faktanya memang demikian. Ada banyak YNU yang menjadi tokoh MUI, menjadi pengurus MUI di seluruh tingkatannya. Baik di MUI pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Akan tetapi hampir tidak pernah kita mendengar suara-suara tegas dari Kiai NU yang di MUI. Tetapi sebaliknya, MUI selama ini diwarnai suaranya oleh mereka. Selama ini selalu menggembar-gemborkan atas nama agama. Bahkan cenderung digunakan sebagai alat oleh mereka, kelompok ex-FPI, ex-HTI, untuk memuluskan hasrat politiknya, memuluskan visi misi mereka di dalam memusuhi pemerintah kita. Ada banyak hal, banyak alasan mengapa MUI ini memang layak dan perlu untuk dibubarkan. Selain sejumlah oknum pengurus MUI yang terlibat dengan terorisme yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Sampai hari ini, oknum pengurus MUI melakukan kegaduhan yang sangat destruktif dalam konteks kepentingan dan keutuhan bangsa negara. Sosok yang bernama Anwar Abbas, representasi dari Muhammadiyah di MUI, hampir tidak pernah absen melakukan suara di depan media yang miring, yang bukan membuat teduh bangsa dan negara ini, tapi sebaliknya. Terbaru dia mengatakan, lagi-lagi menyindir tentang fenomena Densus yang menangkap 11 teroris di Lampung dan di NTB. Dia juga kembali nyinyir bahwa Densus dianggap sebagai gagah hanya menghadapi teroris, tapi tidak mampu menghadapi KKB di Papua.
masih hangat menjadi perbincangan sosok bernama Fikri Bareno, orang yang menjadi pengurus pusat MUI. Tetapi sholat saja tidak benar, malah bergabung dengan kelompok ormas terlarang. Bergabung dengan 212, mendemo Gus Yakut. Bagaimana mungkin MUI, lembaga yang dibiayai oleh negara, tapi di dalamnya ada orang-orang yang selama ini memusuhi negara. Ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dan ini akan berbahaya bagi bangsa dan negara ketika MUI betul-betul dikuasai oleh mereka, kemudian menjadi alat justifikasi untuk kepentingan mereka, mengatasnamakan MUI melawan negaranya sendiri. Saya baca ini beritanya masih hangat diangkat oleh NU Online. Kiai Haji Miftahul Akhyar mundur dari Ketua Umum MUI, Rabu 9 Maret 2022. Raisam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum MUI. Hal itu disampaikan oleh Kiai Miftah saat memberikan pengarahan dalam rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah PBNU di kampus Unisya Parung, Bogor, Jawa Barat hari Rabu sore. Di saat Ahlul Halli wal Akdi atau AHWA Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Am dan usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuhi. Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan, kata Kiai Miftah. Rais Suriah pengurus wilayah NU Jawa Timur periode 2007-2015 itu lalu menceritakan proses pemilihan dirinya menjadi Ketua Umum MUI pada akhir November 2020 yang lalu. Hampir 2 tahun sebelumnya, kata Kiai Miftah, dirinya dirayu dan diyakinkan untuk bersedia jadi Ketua Umum MUI. Semula saya keberatan, tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat fitnah di dalam NU. Karena selama ini Rais Am PBNU selalu menjabat Ketua Umum MUI, jelasnya. Nah, itu beritanya. Jadi ini fake ya, valid, akurat terkait dengan pengunduran diri Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar. Oke, mudah-mudahan ini maslahat bagi bangsa dan negara, dan mudah-mudahan berikutnya akan diikuti oleh seluruh kiai-kiai NU untuk mengundurkan diri dari MUI, dan endingnya pemerintah membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga amat.